Tidak hanya tengkorak kepala saja, tapi ada keseluruhan kerangka tubuh manusia di dalam pohon itu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Juwita di channel Juwi Talks, channel yang membahas cerita sejarah, kisah mistis, misteri, peristiwa kriminal, juga folklore dari seluruh penjuru dunia. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu sehat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya guys. Dan untuk memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-81, aku ingin mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Semoga bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan kemerdekaan bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Amin amin, Allahumma amin. Nah guys, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan sebuah kisah kriminal atau kasus kriminal yang juga merupakan kisah sejarah guys, karena kasus ini terjadi pada tahun 1943. Jadi ini kasus terjadi di masa lampau guys. Dan kasus ini menjadi kasus yang cukup legendaris di Inggris karena menyimpan misteri yang sangat lama tidak terpecahkan. Juga muncul beberapa hal yang bisa dikatakan cukup janggal gitu guys dari kasus ini. Nah, kalian penasaran dengan kasusnya? Stay tune. Tapi sebelumnya seperti biasa, aku minta tolong kepada teman-teman semua untuk bantu klik subscribe channel ini supaya aku bisa terus hadir untuk membawakan kisah-kisah yang menarik, kasus-kasus yang menarik, informatif untuk teman-teman semua. Juga terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mau subscribe channel ini ya. Semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Dan sekarang yuk kita masuk ke ceritanya. Bertempat di Hagleywood, dekat Kent, Worcestershire, Inggris pada tahun 1943, 4 sekawan anak-anak berusia kisaran 11-13 tahun, mereka sedang bermain-main lalu memasuki area hutan Hagleywood. Nah, mereka berempat ini memasuki hutan dengan rencana untuk mencari sarang burung, guys. Lalu mereka mulai memanjat beberapa pohon ya untuk mencari sarang burung, dan salah satu anak yang bernama Bob Farmer, dia memanjat salah satu pohon berjenis wych elm gitu ya guys. Pohon berjenis wych elm yang lumayan besar. Dan pohon ini memiliki ranting-ranting yang cukup banyak guys. Hanya saja bagian atasnya itu memang seperti dipotong gitu ya guys. Sehingga si Bob Farmer ini setelah memanjat pohon, dia bisa untuk melihat gitu ya, melihat isi di dalam batang pohon itu. Nah, pada saat Bob Farmer ini memanjat pohon, kemudian dia melongokkan kepalanya untuk melihat apa yang berada di dalam batang pohon. Bob Farmer ini kemudian berteriak kepada teman-temannya, "Guys, ada tengkorak!" Begitu katanya si Bob Farmer. Lalu semua temannya juga kaget gitu ya dengan penemuan Bob ini, dan mereka semua menghampiri Bob. Lalu sama-sama memanjat pohon untuk melihat apa benar di dalam situ ada tengkorak gitu ya. Ternyata setelah keempat anak ini mengecek gitu ya isi di dalam pohon itu, benar guys, terdapat sebuah tengkorak gitu ya yang sudah terlihat acak-acakan gitu. Lalu mereka ini berdiskusi, ini tengkorak apa ya gitu, dan beberapa diantaranya mengatakan bahwa sepertinya ini tengkorak monyet gitu. Bisa jadi ini monyet liar atau monyet sirkus yang mati lalu kemudian sengaja dibuang ke dalam batang pohon itu gitu. Memang waktu itu di zaman-zaman itu masih banyak sirkus gitu ya guys sebagai hiburan masyarakat. Lalu kemudian mereka tidak langsung pergi dari tempat itu, mereka kembali mengamati tengkorak yang ada di dalam batang pohon itu guys. Lalu kemudian mereka mulai sadar gitu bahwa sepertinya ini bukan tengkorak monyet deh, karena bentuknya itu tidak kecil gitu. Kalau tengkorak monyet kan dia kecil gitu ya guys, ini bentuknya agak besar gitu ya, kira-kira sebesar kepala orang gitu. Lalu kemudian mereka mulai sadar bahwa tengkorak yang ada di dalam batang pohon itu adalah tengkorak manusia gitu. Setelah menyadari itu, kemudian 4 anak itu berhamburan lari untuk pulang karena mereka semua ketakutan guys. Dan keempat anak ini kemudian berjanji satu sama lain untuk tidak menceritakan kepada siapapun tentang penemuan mereka. Alasannya adalah karena mereka memasuki kawasan hutan Hagleywood tanpa izin gitu. Jadi mereka takut dimarahi gitu ya oleh orang tuanya atau kemudian didenda gitu ya guys. Tapi kemudian ternyata seorang anak yang bernama Tommy Wills tidak bisa menahan rahasia ini ya. Jadi dia mungkin gelisah gitu ya karena ada tengkorak manusia di dalam
pohon gitu, tapi kok dia diem-diem aja gitu. Lalu dia kemudian menceritakan penemuannya ini pada kedua orang tuanya guys. Tentu saja kedua orang tua Tommy ini kaget gitu ya. Masa sih iya gitu ada tengkorak manusia di dalam pohon gitu kan. Lalu kemudian kedua orang tua Tommy ini melaporkan penemuan anaknya kepada pihak kepolisian. Mendengar laporan itu, pihak kepolisian langsung bergegas menuju ke hutan Hagley Wood untuk mengecek isi dari pohon wych elm yang ditemukan oleh anak-anak ini. Lalu kemudian sesampainya polisi di sana, polisi dibongkar. Jadi pohonnya itu sengaja dikorek gitu, dibongkar untuk melihat apa sih isi di dalamnya gitu. Dan ternyata benar guys, bahkan tidak hanya tengkorak kepala saja, tapi ada keseluruhan kerangka tubuh manusia di dalam pohon itu. Tidak hanya kerangkanya saja, ditemukan juga beberapa barang lain yang diduga memang milik dari jasad, yaitu berupa cincin, sepertinya cincin kawin milik korban, juga ada sepasang sepatu korban dan potongan-potongan kain ya. Jadi tidak ditemukan baju korban gitu ya, adanya cuma potongan-potongan kain. Entah potongan kain itu adalah sisa baju korban atau memang korban ini tidak mengenakan baju gitu guys, karena memang potongan kain ini tidak berbentuk baju utuh, hanya potongan-potongan saja seperti itu. Juga diperhatikan sekilas oleh polisi bahwa jasad ini sudah terlihat kerangkanya gitu ya, kerangkanya ini sudah menyusut gitu guys. Seperti apa ya, aku sebenarnya kurang paham ya kerangka manusia itu bisa menyusut atau tidak gitu, tapi menurut keterangan polisi memang kerangkanya terlihat kering dan agak mengecil seperti itu. Lalu kemudian jasad itu dibawa oleh tim forensik untuk diperiksa menyeluruh. Setelah kemudian tim forensik memeriksa secara menyeluruh jasadnya, disimpulkanlah bahwa jasad itu adalah milik seorang perempuan guys, yang usianya diperkirakan sekitar 35 tahun. Dia memiliki rambut berwarna coklat ya, kemudian tingginya itu perkiraan antara 152 cm gitu guys. Juga jasad ini ternyata salah satu tangannya itu terpisah, jadi memang sepertinya sengaja dipotong gitu guys tangan dari jasad ini, karena kerangka tangan itu terpisah dengan bagian tubuh lain seperti itu. Lalu tim forensik juga memperkirakan bahwa jasad ini ya, korban ini meninggal kisaran 18 bulan sampai 2 tahun sebelum ditemukan gitu ya guys. Jadi diperkirakan bahwa korban atau jasad ini meninggal ya itu di tahun 1941. Selain itu penyebab meninggalnya itu juga disimpulkan oleh tim forensik karena dicekik guys ya, karena mengalami sulit nafas gitu ya, dan ada beberapa tulang rusuknya yang patah gitu. Jadi selain itu juga lidah korban ini menjulur keluar dari area mulut gitu ya. Jadi itu adalah salah satu atau beberapa ciri-ciri orang yang meninggal karena tercekik. Namun sayangnya setelah proses otopsi dijalankan, pihak kepolisian tetap belum bisa menemukan identitas dari korban, karena yang ditemukan barang-barangnya milik korban itu ya hanya cincin dan sepasang sepatu gitu, tidak ada kartu identitas gitu atau barang-barang lain yang bisa mengarahkan polisi untuk mengidentifikasi siapa sih korban ini sebenarnya gitu. Maka jasad pun menjadi jendo gitu ya, jasad yang tidak diketahui, dan kasusnya masih terus dibuka guys. Sampai kemudian pada tahun 1944 ya, muncullah sebuah grafiti gitu atau tulisan di salah satu tembok yang berada di wilayah Hagley ya. Tadi kan korbannya ditemukan di hutan Hagley gitu ya, Hagley Wood. Nah, grafiti ini muncul di salah satu tembok yang berada di area kota Hagley gitu. Dan grafiti ini bertuliskan "Who put Bella in the wych elm?" Ya, siapa yang meletakkan Bella di dalam pohon elm? Tuh, tulisan grafiti itu muncul pada tahun 1944 di saat kepolisian ini belum berhasil mengidentifikasi siapa korban atau jasad misterius itu.
Lalu kemudian dengan kemunculan grafiti itu masyarakat heboh tentu saja karena mereka berpikir bahwa si penulis grafiti itu tentu saja sudah mengetahui identitas dari korban atau jasad wanita yang misterius ini. Karena dia menuliskan di situ Bella gitu. Ya, sampai akhirnya mulai pada saat itu warga masyarakat di wilayah Hagley ini memberi julukan jasad wanita tanpa identitas ini sebagai Bella gitu. Jadi mereka menyebutnya Bella gitu. Tapi Bella siapa juga tidak diketahui gitu ya. Kenapa dia bisa ada di situ, meninggalnya kenapa juga masih belum bisa diidentifikasi, guys. Lalu pada tahun kisaran 1944-1945 pecahlah Perang Dunia. Dan ini membuat kasus dari wanita misterius yang ditemukan di dalam pohon aka Bella itu menjadi terabai gitu karena banyak orang itu lebih fokus kepada terjadinya perang dunia gitu ya guys. Sampai kemudian kasusnya ini menjadi dilupakan gitu. Walau pihak kepolisian tetap membuka kasusnya sampai kemudian ditemukan lagi teknologi baru yang bisa membantu mengidentifikasi sosok Bella ini. Sampai sekitar 75 tahun kemudian di tahun 2018 akhirnya ada pengumuman dari pihak kepolisian terkait lanjutan dari kasus Bella yang ditemukan di dalam pohon elm ya guys. Nah beberapa peneliti berhasil ya kemudian meneliti DNA yang tersisa dari kerangka korban dan gigi korban guys, dan dicocokkan dengan silsilah keluarga. Hingga kemudian pihak berwajib menemukan sebuah nama yaitu Clara Bella Sellis ya. Clara Bella Sellis, seorang wanita berusia 35 tahun berasal dari Italia yang dia ini memiliki pekerjaan sebagai penari dan pekerja seks komersial. Itu guys. Jadi itu adalah dugaan dari kepolisian tentang siapa sebenarnya sosok Bella yang jasadnya ditemukan di dalam pohon elm. Namun identifikasi ini juga belum sepenuhnya pasti karena ada beberapa dugaan lain gitu ya. Polisi memiliki nama lain selain Clara Bella Sellis ini. Dua nama yang diduga merupakan sosok dari Bella ini selain Clara Bella Sellis adalah Clara Burley dan Clara Bella Dronkers ya. Itu adalah sosok wanita yang berasal dari Jerman yang diduga merupakan seorang mata-mata yang kemudian dibunuh di tangan musuh gitu ya guys. Jadi itu kesimpulan yang bisa diberikan oleh kepolisian gitu. Jadi memang pihak kepolisian sendiri belum bisa memberikan jawaban pasti tentang siapakah sosok Bella ini sebenarnya. Masih banyak praduga gitu guys. Dan kasusnya ini masih dibuka sampai saat ini untuk mencari tahu tentang jawaban pastinya sosok Bella ini siapa dan kemudian siapakah pelaku yang mengakhiri hidupnya dan meletakkannya di dalam pohon. Ini kan kejam sekali ya, sudah dibunuh lalu kemudian diletakkan di dalam pohon gitu, bukan dikubur di dalam tanah gitu ya. Walaupun kemudian terbunuh tapi kan dia bisa mungkin beristirahat dengan tenang gitu di dalam tanah. Ini di dalam pohon guys gitu. Mengerikan sekali dan ini masih menjadi misteri gitu. Selain dua dugaan dari pihak kepolisian tadi terkait sosok Bella, muncul teori-teori dan rumor-rumor di masyarakat tentang siapakah sosok Bella sebenarnya. Beberapa orang mengatakan mungkin Bella ini hanya seorang tunawisma gitu ya, atau imigran yang kemudian dia dibunuh dan dibuang di dalam disembunyikan gitu ya di dalam pohon elm agar tidak ketahuan identitasnya. Juga ada beberapa orang yang mengatakan bahwa bisa jadi Bella ini adalah korban dari ritual ilmu hitam gitu. Karena pada tahun itu 1940-an itu di wilayah Hagley itu memang masih kental mistisnya. Jadi banyak orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu mistis gitu guys. Bisa jadi Bella ini adalah salah satu korban, mengingat ketika ditemukan ternyata kan tangannya ini sengaja dipotong gitu ya, dipisahkan dari tubuhnya. Jadi banyak masyarakat yang mempercayai teori ini
Teori yang keempat berarti ya. Dan misteri graffiti, who's put Bella in the witch elm, ya, siapa yang meletakkan tubuh Bella di dalam pohon elm, itu masih terus bergulir karena graffiti itu muncul lagi guys pada tahun 1999 gitu. Dan graffiti yang pertama tadi ya yang muncul pada tahun 1944 itu tidak diketahui siapa penulisnya. Dan graffiti baru yang muncul tahun 1999 itu juga tidak diketahui siapa penulisnya. Jadi memang sepertinya ya ini orang iseng aja gitu ya, atau memang penulis yang pertama itu mungkin memang mengetahui sosok si Bella ini pada tahun 1944 itu ya guys. Lalu kemudian pada tahun 1999 muncul lagi graffiti seperti itu. Nah ini mungkin hanya orang-orang yang iseng, yang pengen aja gitu nulis gitu ya. Karena pada tahun 2024 kemarin baru saja itu ada lagi muncul graffiti serupa di salah satu tembok yang ada di Birmingham. Jadi memang FOMO lah ya, FOMO tapi bertahun-tahun kemudian gitu ya, ditulislah grafiti seperti itu. Nah, hal-hal yang membuat polisi semakin sulit untuk mengidentifikasi jasad Bella adalah jasadnya ini sudah ditemukan lama ya guys, setelah kematiannya sekitar 18 bulan sampai 2 tahun. Jadi tentu saja DNA yang ditemukan ini sudah dalam kondisi yang tidak bagus gitu. Ada beberapa yang sudah rusak. Jadi sulit untuk diidentifikasi gitu ya guys. Untuk diteliti itu lumayan sulit. Kemudian tidak ditemukannya tanda pengenal apapun, kartu identitas atau mungkin baju gitu yang mungkin bisa ditelusuri ini merek apa, beli di mana, itu juga nggak ada guys. Karena kan yang ditemukan hanya sisa-sisa kain dan sepatu pun tidak ada label gitu. Jadi memang susah sekali. Kemudian yang ketiga, tidak adanya saksi. Jadi tidak ada satu orang pun ya yang mengaku melihat sosok wanita di dalam Hagleywood pada tahun 1941 gitu, atau sosok mencurigakan yang berada di area sana. Jadi tidak ada sama sekali orang yang bersaksi tentang hal-hal mencurigakan di situ pada tahun-tahun Bella dinyatakan dibunuh ini gitu. Jadi memang benar-benar clueless, polisi tidak bisa menemukan clue apa-apa gitu. Dan ya tadi kesimpulan terakhir polisi adalah tentang penemuan bahwa Bella ini mungkin adalah Clara Bella Celeste atau Clara Beverly atau kemudian Clara Bella Domkirch. Jadi ya 3 nama itu yang bisa disebutkan oleh polisi ke publik. Dan guys, fakta menarik lainnya adalah pada tahun 1990 pohon witch elm tempat jasad Bella ini disembunyikan sudah ditebang. Tapi pohon ini tidak dibuang atau dihilangkan begitu saja. Pohon ini diabadikan di sebuah museum yang ada di Inggris, di mana orang-orang bisa datang untuk kemudian memfoto pohon itu gitu ya. Kemudian mengirimkan doa untuk jasad atau mendiang Bella agar tenang di alam sana gitu guys. Jadi banyak orang-orang yang sengaja datang gitu ya, mungkin penasaran gitu ya tentang pohon itu. Juga ada beberapa yang datang untuk mengirimkan doa. Mari kita semua mendoakan juga untuk sosok Bella yang jasadnya ditemukan di dalam pohon ini agar damai dan tenang di alam sana ya guys. Nah guys, itulah cerita untuk video kali ini. Semoga kalian semua suka ya. Kalau kalian suka jangan lupa untuk share videonya, juga klik like, tinggalkan komentar-komentar kalian di kolom komen. Yang paling penting adalah klik subscribe ya guys, supaya channel ini bisa terus berkembang dan aku bisa terus hadir untuk membawakan kisah-kisah menarik yang lain. Nyalakan lonceng supaya kamu gak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.